Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan dalam berbahasa yang merupakan bentuk dari kelainan dalam berkomunikasi, di mana saat berbicara, individu mengalami gangguan yang dapat menghambat komunikasi dengan orang lain. Gangguan yang akan kita bahas adalah stuttering atau juga biasa dikenal dengan stammering. Kalian pernah dengar gak tentang dua istilah itu? Mungkin istilah tersebut terasa asing ya, namun sebenarnya kita sering lihat di kehidupan sehari-hari loh. Agar lebih jelas, kita lihat dulu yuk contoh videonya. Whenever you're ready. Can I do the venti ice caramel macchiato, please? With extra caramel and with soy milk in it. Nah, itu tadi video dari salah satu pengidap stuttering. Gimana? Sekarang kalian sudah lebih tahu kan apa itu stuttering? Stuttering atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan gagap adalah gangguan di mana individu selalu tersendat dalam berbicara dengan mengulang suku kata, bunyi, ataupun kata. Gangguan ini menyebabkan kurang lancarnya individu dalam berbicara, sehingga kondisi ini disebut juga dengan kondisi disfluensi berbahasa. Secara umum, pembicara tiba-tiba kehilangan ide untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, sehingga suara yang keluar menjadi tersendat dan terus terulang. Reaksi ini bersamaan dengan kejangnya otot leher dan diafragma yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan koordinasi otot berbicara. Gangguan ini bisa menjadi suatu masalah yang berat bagi yang mengalaminya dan bisa memicu takutnya berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan tidak sedikit dari penyandang gangguan ini menjadi seseorang yang minder saat bergaul dengan banyak orang. Berikut ini merupakan beberapa gejala yang kemungkinan muncul pada orang yang memiliki gangguan gagap. Yang pertama, kemampuan komunikasi terbatas dan kurang efektif. Yang kedua, gelisah saat berbicara. Yang ketiga, mengedipkan mata dengan cepat dan menghindari kontak mata. Yang keempat, gemetar pada rahang dan bibir. Yang kelima, tegang pada tubuh bagian atas saat mengeluarkan kata. Yang keenam, kesulitan mengucap kata, suku kata, atau kalimat. Yang ketujuh, menahan atau memanjangkan suatu kata. Yang kedelapan, menyentakkan kepala dan otot wajah berkedut. Sampai saat ini masih belum bisa dikatakan secara pasti apa penyebab terjadinya kondisi gagap. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dikatakan dapat menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Yang pertama, terjadinya gangguan pada pertumbuhan anak. Hal ini dapat terjadi pada anak yang berusia 5 tahun ke bawah. Anak yang tumbuh kembangnya terhambat kemungkinan besar beresiko terkena gagap. Hal ini berkaitan dengan perkembangan otak anak yang dimana saat tumbuh kembangnya terganggu, maka otak pun mengalami gangguan, sehingga hal ini menyebabkan sistem motorik bicara anak juga ikut terganggu. Yang kedua, gangguan neurogenik, yaitu terjadinya gangguan pada otak sebagai kendali utama, sehingga berdampak pada penghantaran sinyal sistem saraf dan motorik pada otot. Biasanya hal ini terjadi karena kondisi kesehatan yang terganggu, akibat trauma, stroke, atau cedera otak dan saraf. Yang terakhir disebabkan oleh genetik atau keturunan. Jika di dalam sebuah keluarga ada yang mengidap stuttering, kemungkinan besar sekitar 60% seseorang dapat mengidap gagap dikarenakan adanya hubungan darah. Menurut peneliti asal Amerika dengan penelitian terbaru, gagap merupakan kelainan bicara yang disebabkan oleh mutasi gen. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi gagap ini. Yang pertama, melalui terapi berbicara. Yang kedua, dengan penggunaan bantuan alat seperti Delayed Auditory Feedback atau DAF dan Frequency Shift Auditory Feedback atau FSAF. Dan yang ketiga, menggunakan Cognitive Behavioral Therapy. Lalu, bagaimana ya cara kita berkomunikasi dengan penderita stuttering? Perlu diingat, meskipun kita berempati, kita harus tetap bersikap biasa dan memperlakukan lawan bicara kita dengan sopan.
Tidak perlu empati secara berlebihan, yang nantinya malah akan menimbulkan penyandang stuttering ini semakin tidak percaya diri. Boleh kita memberikan motivasi, tetapi dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Contohnya seperti kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Hal itu sudah menjadi suatu motivasi agar penyandang stuttering ini tidak merasa rendah diri. Nah, setelah melihat video ini, kalian jadi tahu kan apa itu stuttering? Semoga video ini menambah wawasan dan pemahaman kalian ya. Terima kasih sudah menonton, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!